underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa tuduhan korupsi baru bisa dilakukan apabila sudah terbukti merugikan negara dalam bentuk material. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Putusan MK ini menjadi valid dan menjadi bisa dipercaya karena putusan ini terjadi sebelum ditangkapnya Patrialis Akbar karena kasus suap. Betul. Jadi kita masih nganggep ini putusannya baik, gitu ya. Nah, dalam hal ini putusannya kan menghilangkan kata dapat. Kalau dulu ada peraturan bahwa yang dituduh sebagai seorang koruptor atau terjadinya kasus korupsi adalah apabila ada satu tindakan yang dapat merugikan negara. Nah, sekarang kata dapat ini sudah dihilangkan. Jadi seorang baru bisa dikatakan berbuat korupsi apabila terbukti dia merugikan negara dari segi keuangan. Nah, saya lihat masalah ini menjadi hitam putih. Tidak ada lagi pasal yang abu-abu. Kalau abu-abu kan nanti repot ya, terjadi nego-nego seperti yang ditangkap kemarin itu ya. Nah, jadi sekarang ini jelas lebih terang, hitam dan putih. Dan memang kata-kata kalau terbukti merugikan itu baru dianggap sebagai korupsi. Itu adalah betul ya. Karena kalau dikatakan dapat merugikan itu kan repot. Ya, nanti pejabat-pejabat kita tidak berani mengambil putusan. Contoh konkretnya seperti apa Om Bob? Misalnya begini, sebuah instansi mempunyai tanah yang tidak dipakai. Sekarang harga pasarnya itu katakanlah 100 juta. Diputusin oleh pimpinan perusahaan negara ini dijual. Tiba-tiba 2 tahun kemudian harganya tanah yang dijual itu menjadi 400 juta. Lah, ini bisa dimasukkan bahwa kamu menjual itu mempunyai potential loss. Kalau seandainya kamu tidak menjual pada tahun kemarin dan didiamkan untuk dijual 2 tahun yang akan datang, kan negara dapat keuntungan tambahan 300 juta. Nah, ini yang bahaya. Yang namanya dapat itu tadi itu ya. Tetapi kalau terbukti itu beda lagi ya. Misalnya begini, sekarang dijual 120 juta. Tetapi diam-diam dilaporkan 100 juta. Ya, 20 jutanya masuk kantong atau jadi gratifikasi ya, atau tadi itu ada yang dikasih upah untuk umroh ya. Nah, itu namanya korupsi. Ya, jelas kan? Ya, jadi potential loss tidak bisa dianggap kerugian negara. Sekarang ada contoh lagi. Misalnya sebuah departemen ya atau perusahaan itu mengembangkan semacam alat baru ya, katakanlah mobil listrik ya, yang kemarin rame itu kan. Sehingga dia memutuskan anggaran riset sebesar 2 miliar rupiah untuk mengembangkan mobil listrik. Dari tidak ada harus diciptakan. Itu kan memerlukan biaya kan. Ya, risetnya lah ya, mencoba eksperimen macam-macam kan pakai duit semua. Ternyata pada akhirnya mobil ini gagal setelah uangnya habis ya 2 miliar. Lah, ini kalau pakai undang-undang yang lama, peraturan yang lama, ini dapat merugikan kan? Putusan dia memberi uang 2 miliar untuk melakukan riset menjadi dianggap korupsi. Karena dapat merugikan. Ya kan? Padahal kalau risetnya itu berhasil, perusahaan ini akan mendapat keuntungan ratusan miliar. Lah, itu gimana? Ya kan? Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai koruptor atau korupsi. Kecuali kalau 2 miliar itu terus ada 400 juta itu tidak dibuat riset, terbukti bahwa 400 juta itu masuk kantongnya atau masuk pada sesuatu orang sebagai komisi macam-macam, lah itulah terbukti kalau dia itu merugikan negara. Ya, jadi potential loss itu tidak bisa dianggap korupsi. Putusan yang betul
betul. Ya. Kita harus salut sama MK kali ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om